Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama. Kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami memohon kehadiran Tuhan bersama dengan kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Wahyu 3 ayat 2 dan 3. Bagi orang-orang Kristen, tetap terjaga secara rohani adalah hal paling sukar saat dunia dikelilingi Anda tertidur. Tidak lama setelah Hitler berkuasa di tahun 1933, sebanyak 7.000 orang pendeta Lutheran menentang Klausa Arian yang melarang orang-orang Kristen dari keturunan Yahudi untuk bekerja bagi gereja. Sebagai tanda protes, pendeta-pendeta ini memisahkan diri dari gereja negara dan membentuk gereja pengakuan. Salah seorang pendeta, Dietrich Bonhoeffer, meninggalkan kedudukan bergengsi di Universitas Berlin dan pindah ke London. Namun atas permintaan gereja pengakuan, dengan berani dia kembali ke Jerman tahun 1935 untuk memimpin seminari pengakuan bagi hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Ketika itu dia sendiri baru berumur 29 tahun. Pada tahun 1936, pihak berwenang melarangnya untuk terus memberi kuliah di Universitas Berlin dan seminari itu semakin bergerak di bawah tanah. Hitler mengalihkan perhatiannya pada gereja pengakuan. Dia mengizinkan mereka untuk memelihara keunikan mereka, menawarkan kepada mereka legitimasi sebagai ganti dukungan penuh mereka atas rencananya bagi negara. Bonhoeffer menentang kompromi seperti itu, karena yakin bahwa yang jahat dan yang baik tidak mungkin dapat hidup berdampingan. Posisinya menjadi makin terisolasi saat gereja pengakuan merasa bahwa situasi yang tidak aman membutuhkan kerjasama yang terbatas dengan pihak negara. Tetapi Bonhoeffer berkata, itu karena tidak adanya kejelasan moral. Pada tahun 1939, dia menerima undangan memberikan kuliah di Amerika Serikat. Sementara berada di sana, para teolog Amerika mendesaknya untuk tinggal di Amerika dalam situasi aman. Namun hati nuraninya tidak mengizinkannya memilih kehidupan yang relatif mudah. Menjelang perang akan segera pecah, dia berlayar menuju Jerman. Perlawanannya terhadap pemerintah Nazi begitu terang-terangan sehingga pemerintah Jerman menangkapnya. Pada tanggal 9 April 1945, beberapa minggu sebelum perang berakhir, dia dihukum mati di sebuah kamp konsentrasi bernama Flossenburg. Entah kita berusaha untuk mempertobatkan mereka yang terhilang atau berjuang demi keadilan sosial, mudah untuk menjadi lelah di dalam pekerjaan baik dan mengikuti arus seperti yang dilakukan jemaat Sardis. Ini terutama terjadi saat gereja sendiri menjadi bagian dari kumpulan orang banyak. Satu-satunya orang yang mampu berdiri tegak pada masa-masa seperti itu adalah mereka yang kompas moralnya tidak didasarkan pada logika dan hati nurani semata, tetapi pada ajaran-ajaran firman Allah yang jelas. Mari berdoa. Tuhan di surga, arahkan hati nurani kami kepada firman Allah. Semoga kami tidak pernah berkompromi dengan kejahatan dan sementara itu menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang hati nuraninya
masih belum jelas. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.